dilipat gandakan, ada bonus
nggak diambil. Sholat sunnah kita 2 rakaat. Kamu yang malas-malas ini 2 rakaat. Seandainya kamu nggak ada penyemangat, kan aneh. Di bulan yang mulia ini kamu sholat 2 rakaat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat fajar, ya, sholat sebelum subuh atau sholat duha atau sholat tahajud, itu sama dengan kamu melakukan yang fardu 70 kali di luar Ramadan. Kamu nggak ambil kesempatan itu, kan aneh. Ada apa di hatimu itu? Jangan kita sampaikan kemarin, bisa jadi Allah yang nggak mau dengan kamu. Kan ngeri, di bulan yang mulia kamu nggak bisa jadi mulia. Kenapa? Karena kamu dibuat kusala. Apa kusala? Bermalas-malasan, nggak ada semangat. Masa sudah temannya kamu 2 yang berangkat di sabilillah, kamu nggak semangat? Ya, ada temannya kamu yang meninggal di sabilillah, kamu nggak semangat. Terus mau nyentuh apa? Dengan apa? Hatimu hidup, mau ingat, mau semangat itu dengan apa? Nunggu mati juga, katanya tadi, ya. Nunggu modal. Sedangkan nanti di hari kiamat Allah berfirman, Allah berseru, aina shaimuna, di mana orang-orang yang berpuasa? Inna fil jannah, jadi di surga juga nanti di hari kiamat, inna fil jannah bahkan juga lahu rayyan yadkhulu minhu shaimun yawmal qiyamah la yadkhulu ma'ahu ahadun ghairuhu yuqalu aina shaimun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhu ablik falam yadkhul minhu ahadun. Nanti ada yang berseru, mana yang puasa bulan Ramadan, mana yang ada neraka juga, mana yang tukang mokel, apa salahku, apa kata saya tadi itu? Apa salahku, aku puasaku mokel. Utang puasa utang puasa nanti bayar, utang sholat nanti bayar. Hati-hati, awak omongan mati selesai. Utang nggak dibayar, puasa mesti nggak dibayar. Tahun lalu belum bayar sudah puasa lagi, belum kayak apa? Terus utang. Jadi wajib puasa dibayar. Bagi yang meninggalkan yang mokel wajib. Tidak ada data-data, ya, ada keringan, nggak ada, wajib. Sama dengan wanita, ya, sama orang yang nggak sholat. Kenapa kata Zainab Aisyah? Kenapa ya Rasulullah wanita kok sholat yang nggak disuruh dibayar, kok dikobok, kok puasa yang dikobok? Ya. Jadi kalau seandainya menurut kata ulama, seandainya sholat di surga berat perempuan, ya, berat, memberatkan. Sama dengan orang, ya, mimpi basah itu, ya, tunggu, ini ternyata biasa mimpi basah, kencing berwarna, ya. Ada orang kencing berwarna, itu disuruh wajib mandi, ya. Nah kalau kencing yang pertalek, sholat, tiap hari itu suruh mandi kan, nggak tambah mengerut. Subhanallah, ya, terima kasih kemudahan sesuai dengan manusiawi. Jadi ada panggilan ketika semuanya, ya, yang puasa-puasa bangun. Dia disuruh masuk ke surga Ar-Rayyan. Surat Ar-Rayyan itu kata ulama meledakkan seperti orang haus pas minum, ya,
spring ya. Hah? Iya sudah. Sudah ya, ini nggak usah berkipas-kipas. Memang panas, ini udara memang panas ya. Semua dia yang mampu panas nih. Untuk lebih panas ini ya sudah. Caranya kalau panas, kalau dingin, kamu baca doa biar tidak kena panas dan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tetesan keringatnya kamu biar basah sampai ke kulitnya kamu dihitung bisa jadi nanti karena kamu mengerjakan puasa nanti dikiau masuk semua orang yang berpuasa ya. Kenapa kata orang disebutkan kok orang kan waktu itu lagi panas ya, matahari sejengkal katanya puasa. Nah kasih masuk ke surga ya. Maksud kamu sudah di dunia sudah berpanas-panasan kayak sekarang ini. Nahan haus, nanti di akhirat haus. Seandainya manusia itu diminumkan air laut, air sungai yang ada di dunia tetap merasa haus. Sama dengan sapi siapa gitu kalau nggak minum es, nggak datangi penjual es kayak nggak minum air. Minum ya, jangan usahakan harus es. Tapi kalau pengen es, tinggal ambil pulpen dari tulisan es. Ya orang beriman tuh tidak repot gitu, tidak harus. Kalau kamu harus, akhirnya pikirannya kamu ke sana. Saya kalau nggak es ini kayak kurang, kurang. Kopi, es, teh, minuman sama ya, nanti jadinya sama. Tapi rasa beda dan ingat ya sesuatu itu yang biasanya katanya jiwanya kamu enak ada efek samping. Kamu itu harus keluar keringat. Kenapa harus dihilangkan keringatnya? Sehatan mana? Orang miskin sama orang kaya. Sehatan orang miskin, keringatnya keluar terus. Orang kaya mana bisa keringatnya keluar, kena kipas, kena AC, habis bekentut aja hilang kena AC. Di pengalamannya di naik kapal sama Abdul Sodik ya. Kan tidurnya pakai itu yang kotak-kotak. Sudah tidur gini, bisa bongkar kepala, mau nggak mau, benci lagi sama AC, ya. Nyari tempat posisi yang kena AC tapi ada orang dulu, dan sip ya. Atau paling nggak suka kipas AC, nggak tahu. Tapi kalau AC mobil suka, apalagi bukan musimnya itu terus. Kalau hujan, nggak hujan nggak kena AC kan, nggak kelihatan ya. Tapi di rumah tidak ya, meski biar panas gimana, nggak apa-apa ya. Penting sehat, keluar keringat itu sehat. Kalau ditahan jadi penyakit. Makanya orang yang sering olahraga sama orang yang olahraga itu sehatan. Orang yang olahraga, kamu nggak olahraga tapi keluar keringat, bersyukur dong. Ya, oh ya, pengalaman tidur sekolah sudah rasa aman. AC itu biar bau kelek, bau apa aja hilang subhanallah. Tapi bukan sudah gini, ada kentut. Bahayanya dan masuk semua surga, ya masuk surga. Di surga itu ditutup karena kalian haus sudah selesai kamu di dunia, lapar juga kamu sudah di dunia. Tapi riwayatin disebutkan asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamati. Dua, Al-Quran sama puasa, dua-duanya memberikan syafaat di yaumul qiyamah.
Yaqulu siyam Rabbi inni mana'tuhu ta'am wa syahwati bin nahari fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, saya puasa menahan sampai hari ya menitoham dan makan dan minum, maka yang izinkan saya memberi dan menahan syahwatnya di siang hari bagi yang punya istri atau suami ya. Fasyafi'ni ya Allah, berikan saya izin memberikan syafaat. Juga Al-Quran juga berkata Rabbi mana'tuhu nauman, jadi menahan bil laili fasyafi'ni fihi fayasfa'ani. Jadi katanya Quran, ya Allah, saya juga ya Allah menahan orang itu enggak tidur semalaman ngaji sampai itu tidur ya bangun ngaji lagi. Allah, itu yang dalam Al-Quran, bukan baru set Allah tidur terus tahu-tahu malam-malam IG-nya aktif. Ini laporannya katanya Pak Pos ada santri yang IG-nya malam-malam hidup. Hati-hati kena dia kena 100.000. Kalau media perjanjiannya kena razia, diambil HP-nya denda 100.000, diberhentikan dari media. Itu nggak ada nasi syair lamanya. Kapan selesai? Insya Allah sore kan? Sore ketemu. Oh berarti sore. Janji ya. Sampai yang berbuatin syair kan? Dah. Sudah masuk ditutup, tidak dibuka lagi. Pintu Ar-Rayyan itu tidak buka lagi kecuali sudah terakhir orang yang puasa Ramadan. Orang yang musim puasa itu masuk. Makanya beruntung ya, subhanallah, orang yang masuk surga tidak bisa keluar lagi. Tapi orang yang masuk neraka masih bisa masuk surga. Cuma eleknya jelek. Kan jangan sampai seharian ada apa-apa masuk neraka, seminggu ada apa-apa. Jeleknya itu ada tulisannya kan di sini, ya, alumni neraka jahanam. Iya di kampung Nas, biar gambar cantik. Ada tulisannya alumni neraka jahanam. Wow. Ada ya. Pernah sampai kan? Disebutkan aina, di mana orang yang di dunia yang bersabar. Oh banget ya, termasuk namanya Pak Sabar dan Bung Sabar. Cepat ya, ada suara masuk surga tanpa hisab. Ya, berangkat termasuk Pak Sabar dan Bung Sabar. Stop malaikat balik. Mau kemana mas? Mau kemana Pak? Ya, masuk surga. Belum perhitungan ini, belum dihisab, belum dimulai ya, filmnya belum disetel, lagu teng belum masih hidupin. Kenapa kamu udah mau masuk surga? Ya, karena sebab apa kamu masuk surga? Karena sebab kesabaran. Apa sabarnya kamu? Tidak bermaksiat dan melaksanakan ketaatan. Masuk. Mudah-mudahan nama jannah. Amin. Allahumma amin. Sabar, yang hidup susah sabar, menderita sabar, gak berbuat dosa sabar, melaksanakan ketaatan sabar. Pahalanya semakin berlipat, bahkan masuk surga sebelum perhitungan. Bukan kebayang. Malaikat kaget. Kok sudah ada di sini kan? Belum ditimbang, belum dihisab, lewat sirat kita tahu sudah nyampe surga. Itu yang dicari, ya. Akhirnya dia nyampe.
Bahkan haki itu pasti menurut Abah ya, keinginan melihat itu semakin bertambah tambah sama Allah. Dilihatkan kedudukan derajat. Haki itu balik lagi ke sini. Ya, kenapa tak ingat sama rumah bapaknya? Ya benar ini. Ya, anak yang soleh itu mesti ingat sama bapak umatnya. Gak mau masuk, tunggu bapak umatnya. Makanya orang yang meninggal sebelum makin saleh, ya anak bayi itu dia nanti cari bapak umatnya bawa air. Makanya ya nanti kamu kalau punya istri ada yang meninggal, ya anaknya kamu bersyukur sama Allah. Ya, jangan kayak siapa gitu, ibunya siapa gitu, meninggal anaknya, bahkan belum jadi apa, ya masih berbentuk apa gitu, keluar, nangis luar biasa. Nyata, ya keluar alhamdulillah, nggak keluar juga alhamdulillah. Yang penting produksi terus. Kenapa? Ya, ini lagi, ini serius saudara. Hubungan dalam merah. Kok bisa subur yang perempuan yang laki-laki subur? Karena nggak di otak atik. Dengarkan. Barang hitam itu yang di otak atik. Di otak atik ada gawian. Giliran dibutuhkan habis pelurunya. Tembak jauh, tidak ada. Senjata mengganang ada dari sini. Jangan ditaati, tunggu tanggal mainnya aja. Gak usah ikan berpengaruh teman iklan, pakai ini, pakai itu, enggak. Kenapa? Itu tadi kan mati anak satu, nangis. Kenapa? Kita masih merasa nggak bisa, sudah belum habis dong, makanya coba yang dulunya banyak mau mati, kamu tunggu saja mati satu, bobo 1000. Tanya sama umat bapak itu. Ya, ini mau dia, ya kamu itu tegangan tinggi dia, nggak usah dia taati, kesetrum cerak habis, ya nyetrum nggak berguna di setelahnya. Dibutuhkan habis, baterainya sudah habis. Baterai ada, tapi nggak ada isinya. Buat apa? Punya HP, apa pokepon ya, pokepon. Itu bedanya. Ada baterainya, kamu dulu. Sabar nanti ketemu. Sudah pasti itu. Sama dengan kamu dewasa, sabar usah. Nanti ada maghrib ada, nggak mungkin nggak ada. Kau jam 12 yang jam benar ada maghribnya ada. Ya. Kamu juga nanti juga ada waktunya. Enggak yang mau ditipu dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu menipu. Dan ketiga artinya. Jadi Al-Quran minta izin nama Allah di syafaat, puasa juga minta izin untuk memberikan syafaat. Kalau kamu di dunia nggak pernah melihat Al-Quran, membuka Al-Quran tidak akan membuat kamu, memberikan kamu kenikmatan nanti di akhirat. Jadi yang memberikan kenikmatan di alam kubur. Alam kubur itu kan 2,5 ya, 2 kali 1 kali 2 kecil, tapi bisa lebar dan luas dunia dan penuh dengan fasilitas. Itu kan sholat dan membaca Al-Quran, hafal Al-Quran. Ya. Hafal hadis, lebih istimewa lagi. Apalagi ada dia gurunya punya guru namanya Ustaz Abdullah Awal Masud. Ya, ini Ustaz ini, tapi sebenarnya dia tuh habis, cuma nggak mau. Ya, nggak seperti yang ada ini. Al ini, al itu, al ini. Al ada 3 itu dari mana? Ya, al-haddad, al-habs,
Absi Al-Abbas. Dari mana? Satu-satu kelihatan palsu ya. Kok tiga itu dari mana? Ini Habib cuma nggak mau ya, karena nasab ke atasnya itu waktu kainnya di Indonesia, perahunya itu ya terbalik, yang meninggal kakaknya yang hafal tentang nasabnya, yang adanya nggak hafal turunannya, itu masuk ini gurunya apa ya, namanya Awad Abdul. Tapi ketika anaknya mondok ya ditarik mondok di Yaman, dibilang Habib, karena di situ keturunan namanya ya Awad Abdul itu dengan Habaib, termasuk dari Habaib. Tapi dia pulang, ya Bang, saya di situ panggil Habib, di situ saya juga ketemu ya. Nasab kita itu Habib ternyata. Pulang itu tak boleh. Kayak yang di video show. Dia tak boleh. Tak boleh. Tetap ya dijaga, nggak jelas sombong Habib. Nah itu punya guru namanya Abdul Qadir bin Ahmad bin Farid. Dia hafal hadis ya. An Abi, an Jaddi, an. Satu an. Mereka satu apa? Aku. Ya. Satu hadis angannya sampai Rasulullah. Itu lebih sulit ya. Al-Quran itu gampang dihafal, cuma gampang hilang. Makanya jangan bergaya kan dia apa-apa majus. Ya sering kan murojaah enggak dibaca lagi hilang apalagi kan sering ngintip ya. Makanya sering ngintip. Jangan jelas mundur, cuma ngintipnya mungkin. Jarak jauh, jarak dekat. Tim itu ada jarak jauh, ada jarak dekat. Ini dua-duanya aktif. Ya ini apa? Coba bacakan surat ini. Coba bacakan surat ini. Jangan tema ya. Sudah tafsirnya. Wala tu'tu ayyuhal awliya ya. Jangan kamu berikan, jangan kamu kasihkan as-sufaha'u ini al-mubadzirina minal rijal wan nisa wasibyan. Jangan kamu berikan kepada orang bodoh ya, al-mubadzirina yang boros dari orang laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Maksudnya jangan kamu kasihkan harta di amwalakum, harta ya amwalakum allati fi aydikum. Jangan kamu kasih hartanya kepada anak yang masih kecil, ya perempuan maupun laki-laki, atau dia besar laki-laki atau perempuan tapi sakit itu sakit ya bodoh. Ada lagi idiot ya juhala, itu sudah bodoh murangkap kesusun. Tidak boleh harta dikasihkan kepada ada badannya besar kayak siapa gitu, tapi kayak anak kecil ya. Dikasih duit tetap habis, kasih paketan tetap habis, dibelikan motor tetap habis, dinikahkan cepat beranak. Perempuan laki-laki kadang akarnya ya kayak anak-anak, maka Allah perintahkan jangan dikasih. Kenapa? Habis boros ya. Mubadzirina kanu ihwana syayatin. Orang yang mubadzir itu saudaranya setan, dibohongin sama setan. Jadi dalam kata ulama, orang yang safi, orang yang akalnya kurang sempurna, bahasa indahnya yang dibilang orang yang kurang sempurna akal itu biasanya mudah dibodoh-bodohi sama setan. Makanya kata ulama lebih utama ilmu daripada harta. Hampir kamu doa berkawin di situ nak 3 juta, 2 juta, ya.
Enggak ya, saya masih mau belajar. Ya, saya masih mau mencari ilmu. Nanti kalau saya sudah waktunya bekerja, insya Allah lebih besar yang didapat. Ya. Tapi ini kesempatan, susah orang. Iya, ya, tetap kamu cari ilmu. Kenapa? Makin nanti kamu berilmu. Kalau kamu pilih harta, repot nanti kamu. Ya, saya boleh kabar untuk sambil bekerja. Ya, pertanyaannya pasti kayak gitu. Kalau nanti kalau bekerja setiap malam mau pengajian, tidak bisa. Ya, kalau sudah megang ini, tidak bisa. Itu manisnya dunia, lupa, disibukkan. Makanya kamu sebelum disibukkan dengan urusan dunia, sibukkan dengan mencari. Kalau kamu punya ilmu, lebih kamu dapat nanti. Tapi kalau kamu nggak punya ilmu, hanya harta, nanti kamu dibolehin orang akhirnya pahit, jatuh miskin. Setelah jatuh miskin, mengembangkan tidak bisa. Kenapa? Ilmu, pengalaman tidak punya. Tapi kalau ilmu, pengalaman kamu punya, biar kamu miskin, ya, tapi nanti kamu bisa jadi orang sukses, bisa jadi duit. Jadi laki-laki jangan bodoh. Masa laki-laki bodoh? Apa? Malas belajar. Ya, padahal dengan ini kamu bisa mendapatkan dunia. Ilmu agama bisa Pak? Bisa. Tapi jangan diniatkan, ya. Tetap kamu bisa lebih unggul daripada yang enggak pakai ilmu dunia. Bahkan ya, kamu itu mendapatkan kemuliaan. Ya, jadi terus istiqomah, ya, jangan berhenti sampai kamu mendapatkan hasilnya. Ilmu itu mahal, makanya sekolah mahal, motor mahal, kuliah mahal. Apa hasilnya? Nanti susah. Mau tak sekolah, kecuali ada istisna, pengecualian. Orang yang SD nggak sekolah, ya, SMP nggak sekolah, tapi memang catatannya dia orang kaya, bisa. Cuma kebanyakan tetap ditipu temannya, baik itu di sepupu, hebat. Sepupu dari sepupu, ya, sepupunya sepupu. Dengar ini, ya, jadi pos walet itu tidak bisa ditungguin. Yang disuruh itu gini, ya, dia cuma ke bank ambil duit. Nanti kamu ke bank nih, ya, lihat pelan-pelan, 1, 0, 0, 0, 0, kosongnya berapa dihitung. Ya ini, ya, transfer berapa ya. Ini melihat saking gumulnya, tapi statusnya miliarder, ya, orang kaya. Cuma ya ujung-ujungnya sekarang dikiri. Jadi bosnya percaya, dikasih duit terus ambil barang salam wallet. Ketika suatu saat dia mau kirim keuangan 3 miliar lebih, ya, mau dikirim ke lewat pesawat, ingat kebetulan kencing, bilang sama anak, ikan berangkat ke hutan, aku kecil saya kerja, dibawa sama sakit kepikirnya, sak balik-baliknya. Sudah itu dimaafkan sama bosnya, dia suruh dia lagi. Tahun-tahun lebih besar lagi. Itu dia. Jadi kehancuran kalau kamu nggak punya ilmu itu akan berdampak lebih parah. Dan kalau kamu punya ilmu, sini buntu coba sini buntu coba sini. Punya semua kan ya, tapi susah. Enggaknya santri membongkar rumah, bingung, berarti nggak punya pengalaman soalnya. Nggak ada alatnya bang, nggak ada dodosnya. Orang yang pernah mendodos ada. Ya kenapa kok bisa nggak merusak atau menghancurkan kelemahan tanpa ada alat yang berat, tapi ya karena kebiasaan sudah punya, ilmu punya, skill punya. Ini kalau gini masak, dalam hatinya gini, masa ini buatannya manusia nggak bisa, ya susah. Karena kami yang malah buka paku, ada ilmunya dia, kami nggak pakai, susah, ya. Gak punya ilmu, ada pengalaman, susah. Tapi orang punya ilmu, nggak ada ilmunya, pakai ini bisa, ya. Dan itu sekedar tambahan, ya. Jadi nggak boleh harta dikasihkan kepada orang bodoh. Nanti, ya, makanya ada orang laki-laki yang doanya nggak diterima. Siapa? Laki-laki yang punya istri akadnya jelek. Ya.
lawan, ya, foto, suka selingkuh, dan diterima doanya lagi. Bukan ya kayak gitu, suka tambah ya. Yang ya ini termasuk punya orang bodoh, ya punya tanggung jawab anak atau seseorang yang bodoh, dia malah dikasih kepercayaan. Ya, kayak Indonesia ini, wakil presidennya itu. Bagaimana Pak menurut Bapak ini? Yang ditanya ke timur, jawabannya ke barat. Ini, ya. Sekali katanya Rasulullah, kehancuran akan terjadi kalau punya pemimpin sufaha. Ini zamannya kamu. Ini mau diangkat jadi presiden ini yang tenen-tenen itu. Ya Samsul itu. Jadi sama sekarang dijadikan viral kalau orang bohong dan bilang bohong ya enggak. Ya. Aku tadi melihat kucing jatuh, bohong ya enggak, ada pakai bahasa bohong lagi. Langsung bilang, berani kamu. Ya, kita dan lanjut. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang Allah jadikan ya bagimu itu dalam qiyaman di sini sesuatu yang menunjang kehidupan. Gabung di mu'asyakum wassalahu, ya di dalam qira dibaca qiyaman, jamaknya mata ya maka gumu pilih ini apa dalam ilmu nahu ya artinya qiyam berdiri, qiyamatan itu sesuatu yang menopang hidup. Anta gumu bimu'asyakum, menopang hidup, jadi kamu tambah hidup kalau ada harta. Makanya orang sekarang gak ada duit ya hidup sulit. Benar, kalau ada harta kamu merasa hidup bisa segar. Jadi warzuqhum dan warzuquhum biha, dan berikan mereka di sini bukan rezeki tapi berikan ya, berikan atau berikan barang. Jangan kasih duitnya. Makanya orang-orang yang kaya duitnya, bapaknya kamu tahu ini kalau dia duit dia beli rokok ya, dibeli minuman ini, dibeli sabun, langsung berikan barang. Mau dia minta duit mah, doa beli kita mau di pondok mana ini ya, dibeli paketan ya. Ini hiburan ini. Dan waksuhu wa qulu lahu qawlan ma'rufa. Jadi orang yang ini wali ya, bukan wali lagu yang tadi, menjadi wali kita disebutnya wala tu'tu ayyuhal awliya, maksudnya wali, menjadi walinya siapa? Ya kalau pelihara anak yatim, ayat ini turun ya tentang berbicara anak yatim. Tidak boleh anak yatim kecil duitnya dikasih, apa yang kasih tunggu setelah dia dewasa. Di sini keterangannya Udduhum iddatan jamilatan bi'aqta'ihim amwaluhum idza rasyadu. Jadi kalau sudah rasyad, kalau sudah sempurna, kalau sudah dewasa, kasihkan ya semuanya. Tidak boleh dikurangi. Kalau dia dewasa, kata ulama, dan akalnya ya punya ilmu, mendewasa cuma berapa ya, dan tetap tidak bisa apa-apa, cuma bisa makan, bisa makan, bisa air makan, bisa makan, bisa air makan, bisa makan, air. Iya. Kamu gitu ya, ayah saya kaya, ibu ayah saya.
Ibu saya sugih, itu ibu saya rumah bapak-bapak. Gitu. Jangan diandalkan orang tua kamu, ya. Jangan kamu bangga dengan orang tuamu kaya, ya. Jangan kamu bangga orang tuanya kamu soleh. Gak boleh, ya. Laisal kata man qala ana. Laisal kata man qala kana abi. Yang dikatakan pemuda itu bukan mengatakan bapak aku pak bisnisnya, rumah aku pak jual gendol. Gak boleh ya. Rumah jualan saya jualan juga. Ayah sukses berdagang, saya sukses berdagang. Tapi saya tak mau pakai duit riba. Gitu. Jangan dimanfaatkan orang tuanya kamu. Akhirnya kamu itu gak punya ya pikiran mengembangkan dengan ilmunya kamu. Nak kasih modal mau gak? Enggak ya? Ya dikasih sendiri modal. Malu minta sama orang tua. Ya, anak kita. Ya, dikasih modal atau terpaksa. Ya, saya pinjam modal karena terpaksa bisa. Saya kembalikan ya. Niat saya 1 bulan. 1 bulan kan kembalikan. Iya, modalnya ya. Ini buat ayah sedekahnya. Istimewa. Ya. Gitu juga kamu nanti jadi istri, punya mobil mahal tuh bapak, rumahnya rusak pak, nggak laki-laki, potong, omanya apa? Pantang, ya laki-laki pantang menerima warisan. Biasanya yang malas-malas ini ayahnya mati pas sugih, semua betahnya alhamdulillah. Dah baca alhamdulillah. Sekarang saya rokok. Ini bahkan Rasulullah dan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha zakatun rawahu Tabarani bil Awsat dalam kitab Awsat wa isnaduhu sahih. Apa katanya Rasulullah? Ittajiru, kalian kembangkan, dibuat bisnis. Ya, kamu punya modal, dikasih modal orang tua, mama tua buatnya berkembang. Dulu ini ya cerita pondok, kata mertua mau buka toko boleh. Iya. Emang punya pengalaman apa? Belum dah. Ya. Benar ya. Modal awal 3,5 juta. Oke bos. Ya. Saya kembalikan. Ya, kembang toko itu pertama sedikit ya. Apa kembangkan sana tumpuk di bawah bertumpuk. Kayak itu santri yang malu-malunya santri habis kapal. Walau mati itu sisitin lagi ada hasilnya dimakan. Kembangkan ayah usahanya apa? Saya kembangkannya. Kamu harus bisa, ya kata Rasulullah, buat ittajiru fi amwali yatama, maksudnya ini yang diskusikan ini berbicara masalah anak yatim. Jadi surat An-Nisa ini yang pertama melindungi hak perempuan, ya isinya itu karena haknya wanita zaman dulu itu tidak mendapatkan harta warisan. Turunlah surat An-Nisa, ya. Bahwasanya wanita dapat warisan, cuma ada bagiannya. Tidak boleh kalau nanti abah meninggal, dia bapak meninggal, bagi rata, mau ada rata, ada hak orang kok punya herat pada orang roh. Tidak terima, tidak pernah kontrol. Ya, bagian-bagian sudah diatur di dalam ilmu faraid, ilmu waris. Yang kedua, menegakkan keadilan ya sosial di zaman Nabi. Jadi memberi kedudukan, menaikkan kedudukan seorang wanita, karena di zaman Nabi, di zaman Jahiliyah itu wanita tak ada harganya, bahkan anaknya perempuan
dibuat langsung dikubur hidup-hidup untuk mengganti Nabi Muhammad. Dari itu Nabi Muhammad yang dikubur hidup-hidup. Beruntung juga kalau laki-laki jadi umat Nabi Muhammad. Mau ganti kubur hidup-hidup kamu kawin sama siapa? Dan yang ketiga mengatur poligami dan diatur meski mau poligami diatur ya. Kemudian perlindungan kepada anak yatim, jaga hubungan keluarga masyarakat, itu isinya di dalam surat An-Nisa. Jadi syariat ya semuanya. Mana tadi? La ta'kuluha zakat. Jangan sampai ya kalau anak tadi ayatin tadi yang kamu pelihara sampai makan zakat. Tak boleh. Kalau ayatin dapat zakat, ya maka kan puasa sekarang. Setiap yang puasa mau yatim, mau yatim, mau yatam, ya atau bayi lahir di malam apa? Dapat juzmun, satu juz, satu saat, ya satu waktu sebelum adzan maghrib dia keluar. Ya, adzan maghrib selesai, adanya ayat tadi. Mati, wajib keluarkan zakat karena dia lahirnya di bulan Ramadan meskipun waktunya mepet mau habis, ya masih hidup sedangkan mati sama-sama dapat. Waktu Ramadan dapat, sawah dapat, tetap wajib dikeluarkan zakat. Jadi anak yatim wajib keluarkan zakat. Orang miskin nggak mampu, ulama bilang tetap wajib keluarkan zakat kecuali dia fakir. Fakir itu apa? Yang dimakan sekarang ada, yang nanti nggak ada. Kalau miskin yang dimakan sekarang ada, ya yang nanti masih kebayang dapat masih ada. Caranya gimana? Tunggu, ya ada hantar beras dari masjid ini, dari panti ini, dari ini, dapat ambil bagikan niat kasihkan orang, ini zakat saya. Padahal kamu tadi dapat dari orang. Paham? Jangan sampai nggak mengeluarkan zakat nanti. Dan pendapat Imam Syafi'i nggak sah orang yang berzakat pakai duit. Imam Hanafi pakai duit. Ya. Tapi ada yang pakai duit, boleh, tapi harus ada beras, zakat dulu beras. Ya, kalau duitnya kasihkan. Berapa harga berasnya? Ya, kepanitianya. Ini saya mau keluarkan zakat. Berapa orang? Sepanggang ke? Sepanggang. Bahaya, sepanggang ya. Ada sepanggang itu. Warzuqhum fiha, ya berikan mereka. Waksuhum wa qulu lahu qawlan. Kemudian berilah pakaian, ya kasih, berikan barang, berikan pakaian, maksudnya atimu hum minha. Di sini pakai kalimat minha, bukan fiha, bukan minha. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepada mereka itu dengan perkataan yang baik. Sekarang dibahas masalah perkataan baik. Makanya di sini dilarang sering mengeluarkan kata-kata yang enggak baik, asu, cuk, contoh, paksa, apa lagi? Api, anjing, ya tidak boleh. Masa ikan orang kebun binatang? Binatang itu nggak pernah anjing bilang anjing. Anjing itu kan tidak ada. Kok ikan punya anjing bilang anjing? Ya, kan anjingnya perasaan gitu loh. Tidak boleh ya. Kenapa? Ini biar ilmu, biar kamu nanti bisa
mau bilang ancur, ya. Mau bilang anjing, ajun. Mau bilang yang kotor ikan putar, seperti ya. Kenapa? Dengarkan, ini ya agama melarang. Dalam kamu mengucapkan kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Itu sama orang barat nih. Mulai timur ini, ya orang barat sudah ganteng, sudah mungkin, hidup mampu, baik mulai. Aduh, orang timur ini ya Allah. Estelle, ini tuh mencoba. Dicek ya, orang Jepang, ya orang Jepang ambil air, dibilang anjing lu. Kok ini dengarkan ini. Salah. Makanya kamu jangan dulu di belakang biar sinyalnya nggak kesana. Ini ilmu, dengarkan. Orang yang bilang anjing lo sama orang Jepang diambilkan air, dimasukkan ke freezer. Dengarkan ya. Biar kamu ngeri ngomongin jelek. Ambil air lagi, bilang ya. Mudah-mudahan ikan ya berrezeki, mudah-mudahan sugih. Masukkan ke freezer. Dicek pakai alat. Yang dibilang tadi anjing, babi, setan, Allah, semuanya jadi melepuh yang rusak di dalam air. Yang ini yang mengandung doa, ya tadi kata-kata baik, kata-kata subhanallah, kata-kata baik ya, itu ternyata berbentuk melepuh yang indah. Tuh, orang barat, artinya apa? Dan ini membenarkan. Kamu mengatakan kata temannya kamu, Jack, ya sebenarnya itu balik sama kamu. Kenapa? Kata-kata ini mengandung kelembutan tadi yang kembali sama kamu. Kenapa? Karena manusia ini 90% yang mengatakan dan 50% mengandung mengandung air. Kamu itu badannya banyakkan air. Makanya melempul di tubuhnya kamu, malas sholat, malas ibadah, malas ini. Karena melempulnya di sana itu jelek semua. Karena omongannya, kebun binatang disebut semua, sampai yang jaga kebun binatang. Bukan binatangnya aja, yang jaga kebun binatang. Itu dia Tuhan di teliti Al-Quran, dicoba secara ilmiah, ya oke, baik. Oke, ini kemudian disatukan. Ternyata tubuh manusia ini kenapa jahat, kenapa malas, kenapa begini? Ternyata melempul di tubuhnya airnya itu semuanya rusak. Banyak orang semakin kenal sama Allah, banyak zikir, bersih. Ya, tubuhnya bersih, suci, balik sama Allah dalam keadaan fit. Apa namanya ada fitriani, suci ya, kohir kembali dalam. Ya, jadi usahakan di jalan-jalan maupun dapat kata-kata yang jelek. Kalau sudah terlalu terbiasa biasa ngomongan itu kan bilang kau jelek kalau istighfar. Nah, jadi kata-kata tadi ya bisa hancur, tidak rusak lagi dengan kata-kata yang indah. Kamu beristighfar kepada ya, harus kamu usahakan, paksakan, karena sudah tahu ilmunya, masih munculnya rusak. Ya, ingat kalau muntul sudah rusak berarti hatinya sudah. Ya, hati mati itu biasanya mengeluarkan kata-kata yang jelek, untuk paling ada orang yang dihina, dicaci maki, tetap diam, bahkan mendoakan mudah-mudahan dia dapat hidayah dan dia berubah. Bukan dibalas ya, setan dulu setan.
Tidak usah kamu balas kata tadi itu, ya orang Jepang siapa namanya pada tahun ini Jepang meneliti balik sama kamu kan di tubuhnya kamu itu air. Kemudian Nabi ketika dicaci maki sama orang Yahudi, Nabi diam, ya senyum. Kenapa? Karena sahabat ikut diam juga. Pernah suatu ketika juga ketika Rasulullah dicaci, sahabat marah, ya Nabi itu pergi. Ya, ngefek teman, ngefek. Hati-hati kalau teman tukang nontonan apa gitu, ngefek. Teman suka main game, ngefek. Teman suka main judi, ngefek. Teman suka ngefek, ngefek. Tinggalkan ya, kalau kamu mau apa? Baik bisa, tidak bisa. Karena aslinya kita ini semua punya bibit atau dari sesuatu yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan menjadi orang dan yang baik, kita berbuat berubah jadi lebih baik dan lebih baik. Allah dan Allah bersyukur alhamdulillah. Mudah bukan Tuhan, mudah kita berubah menjadi orang baik, dimudahkan menjadi orang baik, dimudahkan menjadi orang baik. Dan diberikan dengan akhiri bagi bayangannya dengan amin ya rabbal alamin.